Oke, ya, kita sekarang sesi yang sedikit berbeda gitu dari sebelumnya ya, dari kemarin sampai yang hari ini tadi siang. Kita bicara tentang gimana cara ngedatengin orang baru untuk gabung sama kita gitu. Nah, sekarang kita akan bahas sampai besok ya. Dalam artian kalau misalnya hiringnya udah bagus, teman-teman udah dapat tim-tim yang bagus, terus tapi yang di dalam yang nggak di develop, nggak dijaga secara ngerasa nggak ada monitoringnya, mereka akhirnya yang keluar, yang sisa di kita malah orang-orang yang nggak bagus. Nah, saya nggak tahu tuh ada yang pernah ngalamin itu atau enggak, hati-hati gitu ya. Jadi kita hari ini bahasnya kita geser lagi ke area HR yang lainnya teman-teman ya, yaitu adalah di bagian pengembangan tim yang ada di dalam kita, yang dimana pengembangan tim itu banyak banget komponennya gitu. Kita mau angle yang dari yang mana ini, gitu. dari yang mana dulu nih gitu. Dan salah satu materi ini sebenarnya banyak yang request juga gitu ya, kalau di free Zoom sih, di free Zoom tuh banyak yang request, banyak yang ingin tahu tentang gimana ngedevelop tim dari sisi KPI, dari sisi monitoring, mentoringnya kayak gimana gitu ya. Dan mungkin hari ini saya akan coba share ke teman-teman tentang KPI-nya. Screen. Sudah terlihat ya Mbak Rifda ya? Mantap, terlihat Mbak Didi. Oke. Oke, yuk kita teman-teman kita bahas dari sisi angle yang lain dalam konteks membangun tim, super tim gitu ya. Culture jelas, terus hiring jelas. Nah sekarang gimana kita make sure orang-orang yang di dalam atau orang yang sudah bergabung tadi yang kita hire bagus gitu, termonitoring dan mereka secara produktivitas atau secara kinerja mereka produktif gitu teman-teman. Gimana sih caranya untuk proses kita checking ini gitu ya. Nah ini namanya performance appraisal atau kita bisa sebut penilaian kinerja. Nah ini salah satunya ya, perusahaan yang sukses itu salah satunya tahu cara menyusun prioritas dan mengukurnya secara berkala. Jadi jangan sampai semua karyawannya ngerasa sibuk bekerja tapi nggak berdampak. Nah, saya nggak tahu apakah ada yang pernah ngalamin ini, sambil sharing boleh. Terus nggak impact gitu, kayak nggak, kayak banyak yang curhat ke saya tuh udah kerja banyak lomba, udah siang malam gitu. Kalau memang dia kerjanya benar gitu ya, apa yang dilakukan itu benar sesuai dengan goals perusahaan, harusnya bisnis juga ikutan tercapai. Tapi kalau enggak, itu berarti ada tanda tanya nih. Kamu sibuk kerjanya ngerjain yang mana nih? Jangan-jangan ngerjain sesuatu yang tidak berimpact kepada pertumbuhan bisnis. Dan salah satunya yang terjadi itu efeknya karena mereka tuh nggak tahu prioritasnya apa gitu. Apalagi mungkin di tim leader di layer setelah owner, ada yang terjadi kan kadang-kadang ini, owner mintanya A gitu, nyampe ke leadernya mungkin B gitu. Oke, kalau nggak misalnya owner ngomongnya A terus sampai di leader masih A gitu. Misalnya nih, ya mungkin pengalaman saya yang sangat bisa relate. Nanti dari A ke tim yang di bawahnya jadinya ada yang B, ada yang C, ada yang A, ada yang A.1, jadi pada bingung gitu. Dan hal-hal ini sebenarnya kita bisa cari solusinya. Gimana kita bisa meminimalkan kejadian hal-hal yang seperti ini sehingga kita bisa mastiin tim yang ada di kita itu mereka ngelakuin sesuatu yang sesuai dengan goals perusahaan. Contoh lainnya nih teman-teman, misalnya tentang ada sebuah kapal, kita satu tim nih naik kapal gitu ya, terus kita mau ke pulau A, di situ ada pulau A, B, C gitu. Kalau misalnya tim ini tidak tahu bahwa kita mau ke pulau A, itu yang terjadi nanti orang dayungnya bisa macam-macam, terus kita nggak akan bisa sampai ke tujuan gitu. Karena mereka nggak tahu apa yang mereka harus lakukan, apa yang harus mereka kerjakan gitu.
sehingga ngerasa goals-nya nggak akan tercapai gitu. Terus ada juga kadang-kadang curhatan tentang kayak saya tuh kerja kayak di treadmill tuh loh Mbak, treadmill yang alat olahraga itu, yang kita lari kayak udah keringetan gitu, tapi kok kayaknya nggak nyampe-nyampe gitu, nggak selesai-selesai, kayak jalan di tempat doang gitu. Itu melelahkan, karena balik lagi salah satu halnya karena mereka nggak tahu dengan jelas apa yang harusnya mereka lakukan secara prioritasnya. Dan hari ini kita coba akan sharing bareng-bareng di sini tentang bagaimana kita mendefine tentang penilaian kinerja terhadap diri kita. Jadi penilaian kinerja itu ada dua hal besarannya ya. Mungkin teman-teman juga boleh sambil sharing di sini siapa yang sudah proses ngejalanin KPI, boleh share di kolom chat juga. Jadi ada dua hal, yaitu objektifnya, apa yang harus dicapai, tujuannya kemana. Tujuannya adalah untuk kita tahu kita melangkahnya kemana sih gitu. Ada kompasnya gitu. Tujuannya itu jelas gitu. Kemudian ada key resultnya. Terus cara mencapainya gimana gitu. Ada jangka waktunya enggak? Ada matriksnya enggak? Jangan sampai kita tujuannya, kita mau achieve nih 1M dalam bulan ini, misal gitu ya. Tapi kalau misalnya tidak diberitahu gitu, kita mau achieve 1M, tapi nggak ada kata bulan ini gitu ya. Mereka mungkin kayak, ya udahlah mungkin 6 bulan lagi, 3 bulan lagi gitu ya. Jadi kayak kita nggak punya persepsi atau frekuensi yang sama ketika kita melakukan pekerjaan untuk mencapai sebuah goal itu. Gitu. Karena nggak tahu gitu, apa sih sebenarnya yang mau dicapai itu kapan dan sebagainya. Gitu ya. Sibuk tapi nggak produktif. Nah itu sering yang terjadi adalah saya tuh udah ngelakuin semua banyak hal gitu, tapi dengan adanya KPI ini sebenarnya sangat membantu saya untuk mengcounter dalam tanda kutip ketika banyaknya saya udah ngelakuin ini Mbak, saya mau minta saya mau naik karirnya gitu. Kita lihat dari data yuk, apa sih yang udah kamu lakuin gitu. Itu enak banget gitu. Progresnya kamu gimana gitu. Jangan ngerasa kayak sibuk tapi resultnya nggak ada gitu. Jadi kita enaknya dengan ada KPI ini, kita bisa punya data yang real gitu untuk kita bisa menjadi bahan yang objektif gitu ya. Nah, terus apa yang perlu disiapin nih Mbak agar kita bisa ngetes tahu semua tim yang ada di sini itu tahu prioritasnya di mana, tahu apa yang harusnya dikerjain gitu ya, sehingga semua ngerasa produktif. Gitu. Jangan sampai tadi ketika ada orang yang bagus gitu ya merasa nggak terapresiasi, yang kanan kirinya nggak produktif, pasti yang produktif itu akan hilang gitu kayak ini kayak bukan the best place buat saya nih, bukan tempat yang terbaik buat saya lah, kok pada nggak produktif gitu. Itu hati-hati di situ. Jadi kita coba yuk kita sama-sama kerjain KPI ini gitu ya. Nah, KPI ini sangat common, smart goals gitu ya. Tapi menurut saya tidak semuanya juga menerapkan dan tidak semuanya juga mengacu pada ini. Tetapi buat saya ini jadi landasan ketika kita membangun sebuah goals. Gitu. Satu harus yang spesifik gitu ya. Harus tahu nih ngerjainnya tuh apa gitu. Terus terukur, measurable, achievable. Di sini tuh dalam konteks achievable tuh kalau di Inspira gitu ya, at least kita data dari yang sebelumnya pencapaiannya berapa naik 20%, that's good gitu. Itu udah bagus gitu. Jangan sampai kita bikin goals gitu ya teman-teman yang dimana jadi orang demotivasi gitu kayak jelas-jelas gak mungkin deh yang kemarin aja nggak achieve gitu. Terus ini minta 10 kali lipatnya gitu. Gitu ya. Itu kita belajar banget sih shifting secara Inspira dulu yang kayak ngasih goal turun dari langit gitu tanpa kita ngelihat data gitu ya. Terus biar mereka terasa termotivasi gitu. Terus yang berikutnya adalah relevan. Relevan di sini konteksnya adalah kita tahu nih kondisi bisnis kita sekarang ini kondisinya kayak gini. Terus kalau misalnya saya dulu di Santara, kita cocokin juga dengan regulasi pemerintah sekarang ini gimana. Kompetitor sekarang kayak gimana, itu penting loh. Ketika kita ada kompetitor tuh sebenarnya kita bersyukur gitu. Kita bisa tahu tolak ukur kira-kira kita harus improve di mana nih untuk kita bisa lebih dari mereka juga. Jadi kayak ada pembandingnya gitu. Dan bersyukurnya juga masyarakat kan juga teredukasi
dengan adanya kompetitor gitu, membantu justru kita harus bisa bikin sesuatu yang beda dari mereka lagi nih. Kita harus cek juga nih relevan nggak gitu. Kemudian ada waktunya, ada time-nya gitu. Ini mau di-achieve kapan nih, di bulan Januari, Februari, Maret, atau kapan nih? Itu biar ada due date-nya. Saya tuh sering dikomentarin gitu sama leader saya gitu, Mas Sapik, dia selalu bilang, Mbak Rin ini tipe kalau misalnya nggak dikasih waktu, bablas dia. kayak kayak bisa nggak achieve gitu. Kalau dikasih waktu saya lebih bisa tipe yang tahu nih kadarnya, jadi saya bisa membantu manage prioritas itu tadi gitu. Oh ini masih Februari, oh ini udah Januari kayak gitu. Itu enak tuh buat tim juga gitu. Dan in fact juga ternyata ketika saya yang pernah dikasih target terus kayak ya terserah Mbak Rini kapan gitu, pernah tuh ada waktu momen kayak gitu tuh juga pernah gitu, akhirnya ternyata tuh nggak berhasil gitu, malah justru nggak berhasil ketika kita tidak tahu arah dan tujuan pastinya mau kayak gimana. Ini terkait dengan KPI yang SMART goals. Kemudian yang berikutnya ini contoh. Ini contoh saya nggak tahu teman-teman mungkin ada sebagian yang udah cek salah satu produk kita, namanya Pria 1%. Kita kurang lebih 6 bulan terakhir, sekarang udah lebih sih dari 100.000. Kita dalam waktu 6 bulan kita punya KPI di digital marketingnya ya, increase subscribernya berapa, targetnya 100.000, udah dikejar itu aja gitu. Itu membuat orang tim di bawahnya sebagai tim kontennya, tim videonya, itu tahu nih apa sih tujuannya, oh clear, oke 100.000 kayak gitu. Itu yang kita lakuin di tahun ini, contoh tahun 2021 kemarin. Nah, sekarang kita lagi OTW mau ke 500.000 gitu. Dan kemudian ini ada contoh nih KPI-nya, saya coba share. Ini kalau misalnya teman-teman udah ada yang pakai gitu ya, dilanjutin aja. Terus kalau misalnya ada yang belum, ini boleh banget dipakai teman-teman ya. Ini something yang menurut saya lakuin di Inspirani Box gitu. Ini karena dulu nggak ada kayak gini-gini nih, ke share ya Mbak Rifda ya. Ke share Mbak Rindi. Oke, ya. Ini something yang menurut saya dulu itu sama sekali nggak ada di Inspira. Kemudian saya bikin. Nah, yang terjadi adalah memang ketika melakukan shifting dari yang biasanya cuman verbal gitu ya, secara penilaian kinerja tim, jadinya objektif dan subjektifnya tuh campur gitu, jadi kayak nggak clear gitu teman-teman. Nah, ketika proses ini saya struggling jelas, saya mendapatkan tantangan yang menurut saya berat tuh di awal tahun 2019. Saya implementasi ini pertama ngerubah habit gitu, karena ini sesuatu yang emang kesannya administratif banget gitu ya. Makanya ketika ada HR ini akan sangat membantu untuk proses monitoring ya, untuk mendokumentasikan ini gitu. Awal mulanya terasa berat sekali gitu di tim. Ada satu unit yang isinya seratusan orang gitu. Saya lumayan agak konslet tuh, gimana ini kok pada males-malesan gitu, kayak nggak ngerasa terbiasa ngelakuin ini kan gitu. Akhirnya yang saya lakukan jelas sosialisasi. Terus yang kedua saya nemuin pola adalah, dulu saya sampai berbusa-busa ngomong sama seluruh lapisan di tim, ayo bikin KPI-nya, ayo bikin KPI-nya gitu. Tapi saya tidak megangin leadernya. Leader selain owner juga ya, di layer keduanya. Yang mana itu menjadi tidak berhasil. Ketika saya nggak megang, akhirnya yang saya lakukan waktu itu di next quarter-nya adalah saya megang leadernya. Jadi misalnya nih, contohnya kayak di ID Photobook ya, dia salah satu timnya juga cukup banyak, dari 100 lebih, leadernya kurang lebih ada 10-15 orang, itu saya pegang. Dibandingin saya megang 100 orang, itu lebih secara impact-nya tidak sebesar ketika saya bisa megang 15 orang ini. Kemudian mereka yang akan membantu saya untuk menjadi perpanjangan tangan untuk ngedirect atau ngejelasin atau membuat habit yang baru ini di timnya mereka gitu. Jadi akhirnya yang saya lakukan waktu proses implementasi ini yaitu saya megangin leader-leadernya teman. Saya megangin leader-leadernya, kemudian saya bikin secara waktu per 1 bulan dulu. Saya memaksa mereka untuk terbiasa dulu.
Bisa sebenarnya kalau udah ideal itu 6 bulan it's okay. Pada akhirnya mereka melakukan per 3 bulan. Tapi di awal saya lakukan itu per sebulan sekali. Dan ini yang saya coba terapin gitu ya. Mungkin teman-teman fokus dulu ke yang kolom biru ya, teman-teman. Saya coba jelasin secara perlahan-lahan. Satu, teman-teman. Ketika contoh nih ya, teman-teman mau bikin per quarter, Januari sampai Maret gitu ya. Januari sampai Maret. Nah, di awal bulan di Januari, di minggu pertama Januari, teman-teman harus terbiasa melakukan yang namanya one-on-one session. Ayo, di sini siapa yang udah aktif untuk melakukan one-on-one session, yuk boleh sharing juga di kolom chat gitu ya, di mana mereka harus ketemu nih para leader, apakah harus owner tidak. Ketika owner sudah punya layer di bawahnya, itu bisa dimanfaatkan dalam tanda kutip untuk menjadi orang yang bisa ngajakin one-on-one session di tim yang lebih di bawahnya lagi gitu ya. Jadi sama atasan langsungnya lah teman-teman. Nah di sini mereka akan ketemu, ya mereka akan ketemu untuk bahas yang biru-biru ini dulu. Satu, KPI. Oke, Januari sampai Maret kita mau ngapain nih gitu. Kita mau sales quantity nih gitu. Terus misalnya targetnya berapa gitu. Jika targetnya 100 poin gitu. Kemudian percentage-nya berapa. Nah, ini nanti dalam satu periode itu kan pasti akan banyak ya. Akan banyak yang namanya KPI gitu. Nah, balik lagi tentang prioritas. Ketika ini dipresentasekan, ini totalnya harus 100%. Nanti teman-teman boleh copy, ini tuh udah ada salah pencet, ada rumusnya. Jadi nanti ketika ada nilai ini udah ketemu kayak jadi kayak IP gitu loh teman-teman. Dia range-nya 1 sampai berapa gitu. Di sini ini menentukan prioritas buat orang-orang. Apalagi di khususnya di teman-teman spesialis. Mereka tuh mungkin bukan yang nggak mau ngerjain, rasanya pengen ngerjain semua, tapi jadinya nggak berdampak karena mereka nggak tahu prioritasnya yang mana sih gitu. Jadi dengan adanya percentage ini itu akan membantu untuk memilahkan persentase dari satu keseluruhan kerjaannya mereka. Gitu. Misalnya dia orang sales berarti ya paling besar 25% gitu. Mungkin ini bisa dirubah ya, bisa 50 terserah, tapi totalnya 100%. Nah, kadang-kadang kan ada yang nanya, Mbak Rindi ini banyak banget nih PR-nya gitu. Banyak banget KPI-nya, saya yang mana duluan ya. Nah, ketika ada percentage ini akan membantu tim kita untuk mereka bisa memilah mana yang prioritas yang harus didahulukan. Karena ketika itu prioritas harusnya itu akan memberikan dampak yang lebih besar secara bisnis. Jangan sampai mereka ngelakuin sesuatu hal yang apa ya, yang tidak berdampak itu tadi gitu. Karena mereka nggak tahu prioritasnya gitu ya. Jadi di saat ketemu one on one dan saya di sini menyarankan bahwa setiap tim harus melakukan asesmen terhadap diri mereka sendiri. Mereka sangat diperbolehkan untuk nulis dulu. Jadi ini mereka nulis dulu. Setiap tim di bawahnya itu nulis dulu. Mereka mau ngelakuin apa. Gitu. Yang pada akhirnya akan divalidasi oleh leadernya dan akan di-approve dari leader gitu. Ya demokrasi otoriter lah. Jadi boleh memberikan aspirasi tapi secara organisasi kewenangan ya tetap dari leader. Fungsinya apa teman-teman? Fungsinya adalah ketika mereka terbiasa, mereka untuk menuliskan apa yang mereka lakukan. Satu, sense of belonging, ownership, rasa kepemilikannya itu akan makin terasa di mereka. Mereka nggak akan ngerasa kayak goals-nya turun dari langit, goals-nya dari mereka juga gitu. Dan ketika ada feedback, itu gelas kosongnya mereka dikasih feedback juga akan ngerasa lebih bisa menerima gitu. Jadi kayak ngerasa ada ownership, oh ya ini goalsku dan kita sepakati sama-sama loh gitu. Jadi ada kesepakatan, bukan yang jadi ini kan dari leader, ini kan goalsnya leader, no gitu ya. Kita harus membiasakan habit itu. Dan pada saat mereka akan yang namanya divalidasi oleh leadernya. Dan berikutnya, ketika ini Januari, oke kita deal ya, sepakat salaman gitu ya. Kemudian di akhir kuartal, misalnya 3 bulan, di akhir Maret itu mereka ketemu lagi gitu. Dan yang disiapin apa? Ini yang putih-putih ya teman-teman ya. Yang disiapin mereka disuruh nulis sendiri dulu pencapaiannya apa gitu. Apa yang mereka sudah capai di kuartal ini.
Kemudian, mereka disuruh scoring 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Nah, 1, 2, 3, 4, 5 ini indikasinya adalah misalnya ketika satu itu kalau dia dikasih target 100, dia nggak tercapai 100 dan dia nggak ngelakuin apa-apa. Tahu dari mana Mbak Rini kalau nggak ngelakuin apa-apa? Tahu dari sini teman-teman. Mereka disuruh nulis proses-proses apa saja yang mereka sudah lakukan dalam proses pencapaian ini. Gitu. 1, mereka tadi ya targetnya 100, nggak tercapai, nggak ada ini nih, nggak ada prosesnya, nggak ada progresnya. Ya jelas 1 gitu. 2, ketika nggak tercapai 100, tapi mereka punya kemauan sebenarnya untuk nyoba gitu, itu boleh banget. Kemudian yang ketiga itu adalah ketika diminta 100, mereka ngasih 100. Kalau di Inspira gitu, karena kita ngerasa nggak pingin orang yang udah puas dengan cukup ya, kamu dikasih target 100, achieve 100, tapi kita pingin mereka menarik potensi mereka lebih gitu. Sehingga ketika mereka mau dapat predikat excellence di angka 4 atau 5 outstanding, 4 itu ketika mereka bisa 50% di atas target yang diharapkan. 5% itu ranking 5.5 di sini adalah ketika mereka bisa fulfill di atas atau 2 kali lipatnya, 100%-nya gitu. Jadi ini membuat tim yang ada di Inspirasi sekarang ini tuh kerasa kayak good is not enough gitu. Good itu nggak cukup gitu. Kayak kita harus memaksa mereka untuk terus mengasah potensi mereka untuk memberikan yang lebih terus gitu ya. Ini adalah apa ya teman-teman, lebih kepada untuk kita men-tracking progresnya mereka dan membentuk sebuah perilaku excellence. Gitu. Dan mereka disuruh nulis lagi, mereka nulis dan balik lagi validasi tetap dari HR. Kenapa sih harus mereka nulis? 1, biarkan tim kita juga belajar mengevaluasi diri sendiri. Kadang-kadang kesulitannya ketika kita mengevaluasi tim, kalau mereka nggak gelas kosong, gitu ya, kalau mereka nggak gelas kosong, mental biasanya, saya nggak kayak gitu kok Mbak. Tapi kalau misalnya mereka disuruh untuk nulis refleksi diri sendiri, itu akan lebih mudah. Nah, kalau misalnya ada yang ngerasa saya udah ngelakuin banyak hal, oke boleh, tolong ditulisin dong, kamu udah ngelakuin apa aja sih, gitu. Itu sangat membantu kita dalam proses penilaian tadi. Gitu ya teman-teman. Nah, ketika ini sudah dinilai, akan ada kesepakatan lagi, oke, kalaupun ternyata ada yang ngeyel, balik lagi ya, fungsi leader. Leader punya wewenang yang lebih besar juga sih. Mereka yang akan memvalidasi proses ini. Dan kalaupun ternyata amit-amit ya, sampai terjadi gontok-gontokan gitu, nggak selesai-selesai leader sama timnya, biasanya sih pakai HR, tapi ya kalau di Aksara kebetulan nggak pernah ada yang begitu. Tapi kalau misalnya ada teman-teman yang ngerasa ini bakal ada potensi nih, kalau mereka akan konflik gitu, karena nggak cocok sama leader ya dan sebagainya gitu, itu bisa dimediakan satu dari HR-nya atau dari leader yang di atasnya lagi. Gitu ya teman-teman ya. Jadi ini tadi, teman-teman di awal quarter, tuliskan KPI dan targetnya sama percentage-nya. Kemudian di akhir kuartal teman-teman tulis pencapaian, scoring, dan proses yang dilakukan. Seperti itu ya. Oke, kemudian saya coba balik. Saya coba spin lagi. Ini. Jadi contohnya ya, contoh KPI-nya, kemudian oke, prosesnya kan ada ini yang terjadi adalah ketika KPI ini dalam proses penilaian bisa ada penerimaan, kesepakatan bersama kalau langkah kita komunikasinya juga tepat gitu. Nah, ini ada tips dari saya buat teman-teman dalam konteks tadi ya KPI ataupun nggak hanya tentang KPI sih, kalaupun ternyata teman-teman butuh ya namanya kita mendevelop tim itu kan kita harus monitoring ya. Ketika kita mau monitoring terus mau ngajak ketemuan ngobrol itu boleh, tapi hati-hati. One on one itu nggak sekedar ngobrol ngalur ngidul, terus kayak tiba-tiba kayak kita ngomong apa ya gitu. Ini ada tips yang teman-teman bisa lakuin yaitu adalah one on one session. Satu caranya ketika ketemu nih, saya misalnya ketemu sama Sangga, saya ucapin apresiasi gitu. Thank you ya buat supportnya selama 3 bulan ini, selama 1 bulan ini gitu misalnya ya.
sudah banyak yang dilakuin gitu. Terus biasanya saya nanya, kedua, ada feedback nggak buat saya? Ada feedback nggak buat HR? Biar mereka ngerasa ya ini adalah open communication gitu, open feedback. Ketika sudah selesai apresiasi, yang kedua adalah dikasih feedback gitu. Oke, ini udah bagus banget nih, tapi coba deh kalau misalnya ini diimprove lebih, itu hasilnya akan lebih begini gitu. Itu mulai masuk tuh. Ketika udah diapresiasi, mereka udah ngasih masukan buat kita, gantian kita yang masuk. Buat mereka, kecenderungan ini untuk diterimanya lebih besar. Kemudian yang ketiga, namanya sandwich feedback. Banyak banget sih di artikel kayak Harvard Business Review juga pernah ada teori tentang sandwich feedback ini. Jadi sangat bisa diaplikasikan. Terus yang ketiga berikutnya adalah apresiasi, kayak oke, thank you ya untuk supportnya, yuk kita sama-sama kalau misalnya butuh support kabarin aja ke saya gitu. Itu proses penerimaan feedback, kritik ataupun saran itu akan lebih bisa diterima gitu. Jadi teman-teman kalau ada yang ngerasa takut ngasih feedback ke timnya gitu padahal dia nggak bagus, justru saya menanamkan di sini feedback itu adalah salah satu sarana membuat orang semakin bertumbuh. Saya kalau misalnya nggak dikasih feedback, saya malah bingung gitu. Ini apa namanya? Udah bener apa belum sih? Ini salah nggak ya? Bener nggak ya gitu. Saya selalu menanamkan bahwa ayo kasih feedback. Bahkan saya ke leader saya, ayo kasih feedback saya tuh apa adanya juga nggak apa-apa gitu. Begitu pula ke tim saya di Aksoro. Kemarin saya habis bukan ngomel-ngomel sih, kayak lebih ngajarin ya. Saya kebiasaan sih kayak emak-emak katanya kalau di kantor ngomel-ngomel gitu ya. Ngomel-ngomelin adik-adik ini gitu. Jadi kayak mereka tuh mau ngasih feedback tuh suka sungkan gitu. Tapi saya bilang, open feedback. Jangan sampai kalian nggak berani ngasih feedback buat kita, terus nanti jadi kecolongan, kita jadi pemadam kebakaran nih. Padahal kalian udah tahu sebenarnya ada yang harusnya kita perbaiki bersama. Tapi karena nggak enak, takut, akhirnya nanti udah kejadian, baru deh dikasih tahu. Itu kan udah capek ya kalau kami kayak, apalagi owner gitu, kayak di sini owner-owner tuh suka bilang, Mbak jangan sampai dong saya tuh jadi pemadam kebakaran terus nih gitu. Ya ini salah satu cara sih sebenarnya buat kita bisa mengantisipasi seperti itu. Pemadam kebakaran tuh gimana? Ya ketika misalnya ada masalah, kita udah tahu harusnya diantisipasi, tiba-tiba kejadian gitu. Terus mau nggak mau ownernya yang turun gitu. Kan apa ya, kayak effortnya ya, dalam artian kalau itu bisa diantisipasi kenapa enggak gitu lah. Jadi kalau misalnya nih apa ya namanya, ketika ini terjadi, saya rasa akan lebih bisa mengantisipasi orang-orang yang menolak dikasih feedback gitu. Dicoba dulu. Menurut saya ini akan bisa works. Kemudian ini kebetulan ada yang direct message ke saya sekalian pas ke pop up, thank you Mas Jeff, tentang kalau ngasih feedback tapi malah masuk kanan, ada masuk kiri keluar kanan, bagaimana ya Kak? Oh, senang ya saya tuh dipanggil Kak Desa Muda. Terima kasih Mas Jeff. Jadi kalau menurut saya itu pada dasarnya sebenarnya gini, kalau mereka udah dikasih tahu gitu ya, dikasih tahu yang benar, terus mereka nggak apa ya, nggak dengerin gitu ya, sebenarnya satu rugi di mereka ya. Terus yang berikutnya adalah ketika emang feedback kita udah benar terus nggak dilakuin dan itu ternyata sangat krusial, menurut saya kita malah bisa memberikan sanksi kok, serius. Misalnya nih contoh ya, saya ngasih feedback, kamu nggak boleh nyala-nyalain dengan cara seperti itu, komunikasinya nggak boleh gitu. Dan bikin itu menjadi tidak nyaman di antara tim yang lain, ya saya bisa, karena kalau balik lagi ya, kalau udah ada culture-nya kan enak ya, kita balik lagi ke basic rules, kalau nggak sesuai ya kita akan proses sanksi berikutnya gitu. Terus yang berikutnya, ketika misalnya nih, kita tuh ada kesepakatan juga tidak boleh merokok di area kantor. Jadi kalau misalnya di Aksoro saya udah ngasih tahu batas perempatan ini sampai ke toko ini pokoknya nggak boleh gitu. Terus kalau misalnya sampai yang ketahuan, saya kasih feedback, ada juga tuh yang keluar kanan, masuk kanan, keluar kiri tuh ada gitu, kayak itu tim saya tuh sampai, oh nanti saya kasih SP ya, ditegur tuh pas on the spot gitu. Terus kayak nggak dengerin gitu. Akhirnya ya besok kita langsung SP gitu.
hal-hal yang seperti itu ya kita malah justru kalau orang-orang yang nggak mau bertumbuh sama kita, nggak mau dengerin kita, jangan dipaksa untuk mereka juga mau sama kita juga gitu. Capek, makan hati nanti kita. Serius gitu. Jadi feedback malah justru tahun 2022 ini saya kemarin waktu pas di rakernya RUPS-nya Aksoro, saya menyarankan kita akan ada namanya, teman-teman mungkin bisa contoh juga kalau sesuai dengan kebutuhan ya, campaign tentang feedback gitu, open feedback dan open communication. Karena banyak terjadi harusnya kita bisa antisipasi, tapi pada takut, pada nggak enakan malah jadi bubrah gitu. Jadi hal ini yang saya juga lagi campaignin sih di tahun ini gitu. Balik lagi ya kalau ada yang nggak mau dengerin, satu rugi di mereka dan kita sangat bisa willing untuk memproses mereka lebih lanjut gitu, Mas Jeff tadi yang chat ke saya. Kemudian yang berikutnya lagi adalah hal-hal tadi gitu ya, KPI gitu ya, itu sangat bisa terjadi ketika kita punya proses monitoring dan follow up-nya. Jadi harus konsisten dan ada konsekuensinya, teman-teman. Konsekuensi itu rewards and punishment ya, balik lagi ya. Kemudian monitoring itu harus dijaga, jangan sampai oke, kita sepakat KPI di Januari, awal Januari, terus nanti kita ketemu lagi ya, terus nggak ditanyain, nggak di follow up, tiba-tiba tadi pemadam kebakaran nggak achieve semua. Wah, padahal itu ada stepnya, kita harus monitoring, kita harus follow up. Nah, ini caranya ada beberapa tools yang teman-teman bisa pakai dan ini free gitu ya, kecuali ada fitur-fitur lain yang nambah itu bisa ya pasti berbayar, tapi basically kalau mau yang standar aja buat follow up progress gitu ya, monitoring teman-teman bisa pakai ini. Satu Trello, ini contohnya di timnya Mas Afif dipakai Trello untuk media. Kemudian dua ada ClickUp gitu, ini juga free gitu ya. Dengan fitur standar yang mereka kasih free gitu ya. Saya pernah coba ini sih di tahun lalu gitu, teman-teman coba bisa cek juga. Kemudian yang ketiga ini yang paling sederhana, ini adalah Sheet gitu. Kayak ini contohnya punya Aksara saya capture. Ini proses persiapan growth hacking nih gitu ya. Jadi kayak setiap pagi mereka disuruh ngisi hari itu mau ngapain, kemudian di setiap sore mereka harus update di sini open and close-nya seperti apa. Jadi ini akan membantu kita proses monitoring dan follow up ya teman-teman ya. Nah ini yang berikutnya ada, kalau mungkin teman-teman ada sebagian yang belum pernah ketemu sama CEO Inspira atau leader saya, ini ada Mas Afik, nah ini beliau sendiri yang setiap pagi melakukan briefing atau weekly meeting gitu. Weekly meeting itu seminggu sekali dalam konteks kita follow up antar divisi semuanya. Dan biasanya waktunya 1 jam. Kalau briefing kita maksimum banget 15 menit. Apa aja yang dibahas di briefing? Culture itu pasti dimasukin sama beliau. Terus yang kedua, hari terima kasih buat kemarin sudah berusaha untuk kita progres bareng-bareng. Terus hari ini jangan lupa kita punya target apa, itu di-mention lagi. Kemudian ada weekly meeting, itu lebih pada dasarnya untuk mengkonekkan antar divisi, teman-teman. Karena gini, kejadian itu waktu saya pernah, saya dulu itu nggak bikin weekly meeting, yang terjadi itu adalah bikin kerajaan sendiri-sendiri, teman-teman. Marketing bikin kerajaan sendiri, operation bikin kerajaan sendiri, HR bikin kerajaan sendiri, kayak nggak ada connection-nya gitu, nggak ada interlocking-nya, nggak kelok gitu. Jadi tujuan perusahaan jelas nggak akan tercapai gitu, karena pada nggak saling tahu marketing ngelakuin apa, operation ngelakuin apa, kayak gitu ya. Itu yang bahaya loh teman-teman. Ke pulau yang tadi kita mau capai juga nggak akan berhasil kalau kita nggak ada follow up secara keseluruhan divisi. Di situ nanti malah justru enak banget. Kita bisa saling ngasih masukan, kita bisa saling bertanya progres di setiap divisi, antar divisi, seperti itu. Jadi menurut saya ini penting banget untuk ini hal yang sebenarnya bisa dibilang mungkin ribet dalam konteks karena habit baru, iya. Tapi ketika udah dijalanin itu akan terinstall gitu. Kalaupun ternyata kalau ownernya pas lagi nggak bisa gimana Mbak gitu, kasih leadernya yang bisa dipercaya gitu untuk memimpin briefing. Kalau ternyata nggak bisa, biasanya saya sendiri juga gantiin Mas Alfred untuk nge-briefing titipannya apa nih, saya di chat, terus oke, saya akan
akan ngelakuin, akan menyampaikan apa yang sudah disampaikan Mas Taufik titipan ke saya gitu. Hal-hal ini sangat bisa terjadi gitu. Nah, ini ada yang sempat nanya ya tadi kayaknya ke tim panitia, contoh chat leader di Aksoro gimana gitu. Ini Mas Alvan, sorry, Mas Alvan, ini jam berapa nih? Jam setengah 7. Kita pulang jam 5 ya. Ayo deal dulu, fokus gitu. Ini jam 21.37. Aktif, aktif, siap. Apa yang bisa dibantu? Nah, ini powerful banget teman-teman buat para leaders gitu ya. Saya yakin teman-teman owner di sini pasti sudah sering melakukan ini, tapi lebih kepada reminder bahwa saya sendiri pun sebagai tim ketika ditanya sama leader saya, apa yang bisa saya bantu untuk Mbak Rini bantu saya? Itu powerful banget buat saya gitu, kayak kesannya tuh kayak leader tuh kayak ini ya, walaupun masalahkan ayo deal cepet gitu, tapi dia willing juga untuk menawarkan bantuan gitu. Ayo apa yang bisa dibantu gitu, kalian bingung apa gitu. Jadi tim juga akan merasa tersemangat gitu, akan ngerasa loyalitas itu jadi terbentuk juga gitu ketika leadernya nggak cuma yang kayak asal nunjuk, ya udah kamu lakukan ini ya, kamu itu ya gitu. Justru ini malah bisa menjadi pondasi juga terbentuknya loyalitas tadi nih. Harus dildan pokoknya, ayo paksa. Kalau tadi ada yang minta contoh chatnya, ya ini contohnya, realnya. Kemudian ini semangat, nah ini udah kasih api, itu udah vibrasinya udah sampai banget. Itu nih jam berapa nih? Ini masih siang nih, yang ini malam, ini agak setengah malam. Jadi kayak mau pagi, mau siang, mau malam, jalan tuh monitoring follow up-nya gitu. Apalagi kalau teman-teman kemarin nggak achieve belum sehari, misalnya belum achieve berapa peserta, misalnya event, wah itu bisa kaset rusak. Kaset rusak di sini konteksnya adalah ngingetin terus-terusan teman-teman. Jangan pernah capek gitu. Dan ketika pada akhirnya, apakah ini setiap saat dalam sampai 2-3 tahun setiap hari begini? No, gitu. Kita masalahkan pun dia sangat kenceng begini itu di 6 bulan pertama. Setelah itu tim Aksoro udah mulai mandiri, udah keinstall mereka. Jadi kayak leadernya nginstal dulu nih. Ketika udah nginstal, jalannya lebih enak gitu. Mereka lebih tanpa ditanya udah bisa report kayak gitu. Ini contoh kaset rusak yang terjadi ketika leader-leader ngasih follow up ke kita gitu kan. Dan tadi kalau kita bicara tentang konsekuensi, tentang apa ya, tentang ya rewards and punishment, dengan hasil jeripayah mereka kita ngelakuin seru-seruan di akhir gitu. Kemarin di tanggal 31 Desember kita kumpul di kantor aja, simple gitu. Terus kita say thank you, apresiasi gitu ya. Ini konteksnya rewards ya, kita apresiasi buat teman-teman di sini. Ini setiap orang pegang sertifikat, isinya adalah reward tentang mereka selama setahun ini sebagai terapa sih. Ada yang terngotot, ada ini kalau yang terngotot dia dapat medali, dapat piala gitu ya. Ada yang terdetail, ada yang tertekun. Ini membuktikan kayak perhatian-perhatian kecil yang kita kasih buat mereka ternyata efeknya ya menjadi loyal, menjadi semangat. Hal-hal seperti inilah yang kita coba balance gitu. Jadi nggak cuma yang tadi kayak ayo deal dan, tapi balancing inilah yang kita buat teman-teman di sini gitu. Menjadi ruang buat apresiasi. Kalau punishment adalah yaitu tadi kalau dia nggak achieve target dengan apa yang disepakati dan misalnya karakternya sama sekali udah kita nggak bisa groom, biasanya kita ada kesepakatan aja gitu masalahnya. Kalau misalnya udah nggak bisa dan nggak bisa di sini, biasanya tunggu surat resign mau gitu. Ya balik lagi, mending kita keras sama orang yang jelas mungkin nggak bisa sama kita dibandingin orang-orang yang bagus sama kita malah hilang gitu. Ini tim Aksoro secara keseluruhan. Nah, dari semua itu, oke, manfaatnya apa sih, teman-teman? Manfaatnya adalah kita bisa memastikan tim kita itu sejalan dengan tujuan perusahaan. Yang pertama. Terus yang kedua, penilaian secara objektif. Jadi kayak bukan, kayaknya dia bagus deh, udah kerja keras deh. Ini apa sih kita? Terus yang ketiga adalah membuat ekspektasi antara anggota tim dengan perusahaan. Walaupun tadi kenapa saya bilang ruang untuk mereka menilai diri sendiri, itu pada akhirnya mereka akan menjadi self awareness. Oh, saya nggak bagus ternyata. Oh, saya bagus. Mengapresiasi diri sendiri, mengevaluasi diri sendiri. Pada akhirnya
leader lah yang memvalidasi. Validasi di sini konteksnya itu adalah mereka yang akan memberitahu kalau, oh misalnya nih, dia nulisnya angka 2. Gitu. Tapi leader ngelihat, kan dari apa ya, helikopter view-nya ya, dari atas gitu ya, ngelihat bahwa, oh kamu tuh sebenarnya lebih kok udah dilakuin begini. Kan leader harus lebih, sense-nya lebih dapat ya, mereka ngelihat dari atas gitu ya. Dan dia akan bisa menjadikan nilai itu dari 2 jadi 3 gitu. Atau bahkan yang misalnya dia nilainya 4, terus kita sebagai leader ngelihat, kamu belum optimal di sini, resultnya begini, progresnya begini, diturunin jadi 3, it's okay gitu. Itu dari peran leader gitu ya. Jadi validasi di sini konteksnya adalah melihat emang bener nggak progresnya di sini, dan membuat arahan kesepakatan nilai akhirnya seperti apa. Itu dari leadernya. Gitu. Kemudian yang berikutnya adalah memastikan pengembangan tim. Nah, ini yang justru kita harus juga concern di sini adalah gimana tim kita yang ada di sini itu mereka makin naik ke atas. Jangan sampai kan owner pengen standarnya naik terus gitu ya teman-teman ya. Jangan sampai yang terjadi owner yang menurunkan standar gitu. Terus jadinya ke bawah kan nggak lucu ya. Kan kita pengennya naik ke atas, naik ke atas, naik ke atas. Jadi kemarin ada peserta itu ya yang nanya ke saya, Mbak Rini, ini tuh kita punya tim, ketika dikasih challenge pertama mereka achieve. Kita naikin standar kita tentunya kan, terus mereka nggak bisa ngikutin. Apakah itu intinya diperbolehkan atau enggak? Menurut saya tim yang bagus mereka harus bisa mengikuti standar perusahaan, harus bisa ngikutin pertumbuhan bisnis. Jangan sampai leadernya yang nurunin standar. Itu yang harus kita hati-hati ya teman-teman ya. Dan di sini kita akan bicara lagi tadi ya performance appraisal. Oke, terus kalau udah KPI-nya udah bagus nih Mbak gitu. Ketika KPI-nya udah bagus, kita harus gimanain orang-orang ini. Kalau KPI-nya nggak bagus, orang-orangnya diapain ya Mbak? Nah, kita akan bahas lagi di sini tentang gimana kita mengidentifikasi, memastikan atau membangun kompetensi dari tim itu gitu, kayak melalui hasil KPI tadi. Kan enak kalau udah ada datanya, kita bisa tahu gitu teman-teman bahwa orang ini bagus apa enggak sih, mappingnya gimana sih gitu, sehingga kita bisa mengembangkan karyawan itu tepat sasaran teman-teman ya. Nah ini langkah-langkahnya untuk kita apa ya, dari hasil penilaian kerja tadi kita lihat ada gapnya nggak, misalnya nih dia orang marketing dia nggak achieve, oh ini ada standar perusahaan itu ada di atas sini gitu ya, misalnya 10 gitu, kemudian si karyawannya ini baru bisa 7, berarti ada 3 poin nih, ada gap kan, ada sesuatu yang masih miss di sini yang perlu kita masukin gitu. Dan itulah namanya gap. Dan gimana caranya? Ini ada beberapa poin yang harus kita pahami dulu. Identifikasi dulu nih penyebab utamanya. Satu, ekspektasinya kita, ekspektasinya mereka seperti apa, mungkin mereka ternyata butuh didampingi kah, atau seperti apa. Kemudian yang berikutnya, feedback gitu. Jangan-jangan mereka nggak pernah dapat feedback gitu. Gimana mereka bisa berubah lebih baik? Nah ini yang bahaya ya teman-teman. Buat saya feedback itu adalah ruang bertumbuh gitu. Jadi kalau pengen timnya emang bertumbuh dan mereka ngelakuin kesalahan, apakah kita sudah ngasih feedback gitu? Ini dari datang ke saya itu kayak, oh timnya baru kita nanya, selalu saya nanya udah dikasih feedback apa belum, karena nggak fair kalau misalnya kita ngasih orang ini bagus tapi kita nggak pernah ngomong dia nggak bagusnya di mana dan dikasih tahu caranya. Nah itu yang bahaya. Jadi gimana kita bisa make sure dia bisa berubah dan menjadi lebih baik gitu ya. Terus yang berikutnya adalah tools, lingkungan kerjanya mendukung nggak gitu. Dia punya, misalnya dia videographer gitu, tukang ngedit video gitu. Ternyata komputernya nggak mumpuni gitu. Ya gimana dia mau ngerender ya, istilahnya ngerender lama banget nih gitu. Jadi yang harusnya sehari dapat berapa video jadi lama karena toolsnya atau device-nya nggak mendukung gitu. Terus insentif, apakah ya tadi balik lagi, insentifnya udah cukup apa belum. Kemudian yang berikutnya support organisasi. Apakah leadernya tadi ya sudah mensupport, lingkungan kerjanya juga mensupport. Kemudian yang berikutnya adalah skill dan pengetahuan. Jangan-jangan emang dia belum punya skill di situ, belum punya pengetahuan di situ. Makanya yuk coba mungkin di training atau ikut coach di mana dan sebagainya gitu ya. Nah, berikutnya ini solusinya. Jadi
pengembangan tim itu teman-teman tidak hanya sekedar ikut training seminar. Ada beberapa solusi tentang yang namanya pengembangan tim. Satu, ikut training, ikut seminar, workshop lah, dan sebagainya. Dua, coaching. Tiga, komunikasi. Empat, rotasi. Oh, mungkin dia nggak cocok di bagian operation gitu. Oh, dia lebih cocoknya di bagian mana gitu. Lima, konseling. Mungkin mereka memang lagi ada masalah dengan personal hidup mereka, sehingga mereka tuh butuh didengerin aja, yang mungkin efeknya bingung cerita ke siapa, jadinya nggak produktif, jadinya diem aja di kantor, karena mereka butuh konseling aja gitu. Kemudian yang berikutnya memberikan feedback. Ya, kita kasih feedback. Ada one-on-one session, sama bootcamp. Bootcamp ini semacam, ini jadi dulu di tahun 2020 tuh saya cari copywriter tuh susah banget gitu ya, karena kebetulan leadernya kan ya Mas Afrik ya, beliau juga selaku penulis pasti secara standar penulisnya tinggi gitu ya. Akhirnya saya bikin bootcamp yang mana di situ saya bikin kurikulum tentang gimana cara nulis gitu, dari basicnya sampai advance-nya gimana gitu. Itu bikin bootcamp, terus yang lolos baru boleh ikut di tim kita gitu. Ini solusi-solusi yang kita perlu pahami, tidak semuanya melulu tentang ikut training yang namanya mendevelop, tetapi kita harus ada coaching dari leadernya, komunikasi, ada rotasi, konseling, terus memberikan feedback. Hal-hal ini yang sebenarnya hal-hal kecil mungkin ya. Oh, ternyata dia butuh di konseling doang gitu. Ternyata dia ada masalah sama keluarganya gitu. Dia mau diikutin training kayak apapun, kalau misalnya ini akarnya nggak akan di apa ya, nggak diselesaikan, ya nggak akan bisa tuh, trainingnya nggak akan masuk karena pikiran masalahnya ternyata akar masalahnya karena tadi ada masalah keluarga. Oke, ini oke. Terus mana yang pas untuk memenuhi gap-gap tadi Mbak Rindi gitu ya. Jadi kita bikin metriknya di sini, besok Mas Alvan akan jelasin secara apa ya, secara terperinci atau detail tentang mappingan orang-orang ini diapain sih sebenarnya gitu. Kita akan bikin mapping ketika sudah ada penilaian kinerjanya ya. Hasilnya dia masuk di kolom yang dipertahankan gitu ya, dia bekerja dengan bagus gitu ya, kemudian kompetensinya juga bagus, atau balik lagi dia masuk ke kolom-kolom yang ya udah nggak kompeten gitu ya, terus nggak sesuai dan nggak bisa kerja. Wah, ini diapain ini. Nah, itu besok kita akan bahas detail di sana dengan Mas Taufan tentang mappingan ini teman-teman, gimana kalau misalnya dia apakah dia sebenarnya kompeten gitu ya, berkualifikasi, tapi nggak bisa bekerja dengan baik, mungkin dia butuh rotasi gitu. Hal-hal ini yang kita coba mappingin teman-teman. Kemudian kita setelah tahu, kita bikin form development-nya lagi gitu. Ini saya kasih contoh, ada form development. Oke. Ini ada development plan. Jadi ketika misalnya teman-teman udah tahu nih, siapa-siapa aja yang bagus di kolom atas gitu ya. Misalnya nama siapa, job desk-nya apa, requirement-nya apa gitu. Harusnya dia udah bisa apa dari job desk-nya ini, harusnya dia bisa misalnya FB Ads, Google Ads gitu ya misalnya. Karena dia ternyata nggak ngerti tentang penggunaan itu gitu. Berarti development plan-nya, dia harus dikirim training, waktunya kapan ya, itu ditulis. Biar ini terdokumentasi gitu teman-teman. Jadi teman-teman punya dokumentasinya, si A ini udah ngapain aja, si B ngapain aja gitu. Atau jangan-jangan ada orang yang belum kesentuh gitu, dia bagus tapi belum pernah ada kesempatan belajar. Seperti itu. Ini bisa dipakai untuk proses dokumentasinya teman-teman. Requirement-nya apa, yang ekspektasi perusahaan tuh apa, karena atau yang terjadi sekarang ini tuh apa sih gitu. Terus development plan-nya teman-teman mau kasih apa. Nah, itu terkait dengan yang namanya form development program gitu ya. Terus yang berikutnya ya eksekusi. Oke, ini kayak teman-teman tadi ya, udah contohnya mungkin tadi ada Mas Rangga gitu. Development plan-nya dikirim ke event growth hacking. Nah, ini proses eksekusi nih, udah jalan nih ya, Mas Rangga gitu. Nah, pulang dari sini gitu ya, atau nanti kalau owner punya tim yang dikirim ke, atau tadi kan ada sebagian udah kirim tim juga ya gitu ya, owner sama timnya ikutan di sini.
yuk habis ini di mentoring dan dievaluasi gitu. Dievaluasinya dengan cara seperti apa? Jangan sampai ya mereka udah ikut training, kita bayarnya mahal-mahal, pulang nguap gitu. Wah, itu bukan lagi investment, itu udah cost banget tuh ya. Nah, itu kita ada caranya teman-teman untuk agar kita bisa men-tracking gitu, men-tracking, mencek kira-kira ini udah jalan belum ya hasil training yang kemarin. Ini contohnya ada di sini. Nah, nih monitoring formnya ada di sini teman-teman. Misalnya habis event growth hacking, action plan-nya mau bikin MPP gitu ya, deadline-nya kapan ditulis 1 minggu dari sekarang. Terus progresnya gimana, ada apa enggak, pencapaiannya gimana, tantangannya seperti apa, itu ditulis nih. Biar teman-teman ketika pulang dari growth hacking ini udah ke checklist sebenarnya apa aja sih yang mau dilakuin sehingga bisa ke track gitu. Nggak langsung yang menguap gitu. Yang kemarin apa ya? Udah lupa nih gitu. Kalau baru habis itu 2 minggu berikutnya baru dilakukan, takutnya kan lupa ya. Jadi kayak yuk langsung pulang dari training, timnya dikasih monitoring form ini. Kemudian nanti ketika sudah dimonitoring, tadi kan ada deadline-nya nih, misalnya dia setelah sebulan ikut growth hacking gitu ya, perilakunya gimana, ada perubahan nggak sebelum program, setelah program, kemudian leadernya juga ngasih evaluasi juga gitu sebelum program, apakah dia dia udah bisa fulfill MPP nih gitu, karena udah tahu tips and triknya cari kandidat gitu. Sebelum program itu kayaknya susah banget gitu leadernya ngelihat, ternyata setelah program lebih banyak kandidat yang masuk, lebih cepat proses hiringnya, lebih tepat mengambil kandidat. Nah ini kan kita harus evaluasi dan kita harus kasih feedback. Ini menurut saya malah justru habis ini yuk, habis besok hari ketiga, hari keempat langsung bikin action plan-nya. Tulis di form ini masing-masing, teman-teman mau ngelakuin apa. Biar teman-teman nggak lupa gitu dari apa ya target yang teman-teman harapkan ikut ini, kita ya terasa implementasinya ya. Karena training dimanapun itu kan biasanya waktunya cuma sebentar. Terus teman-teman paling utamanya adalah proses implementasinya seperti apa. Nah, biar ini tidak terjadi sebuah delay time yang panjang ya teman-teman, dengan cara seperti ini menurut saya bisa mengakomodir pencapaian result itu. Nah, itu tadi mentoring, evaluasi, ada KPI, dan ada development. Wah, ini udah jam. Wah, oke. Ya, jadi sorry, agak molor dikit. Harusnya kita ada proses Q&A. Thank you buat teman-teman untuk di sesi ini. Mungkin kita langsung masuk ke Q&A aja kali ya, Mbak Rikda ya. Terima kasih. Iya.